Halo, salam Spartan, salam Koko Crypto. Oke guys, Koko mau bagikan hari ini sesuatu berkenaan dengan session trading ya, trading session maksudnya ya, sesi trading dimana kamu trading itu nggak harus 24 jam ya. Sebenarnya waktu trading itu benar 24 jam ya di forex. Oke, ada waktu istirahatnya juga ya sekitar berapa jam gitu. Ya katakanlah 24 jam ya. Kamu di forex, apa mungkin kamu sanggup 24 jam di forex? Ngapain gitu ya. Justru malah kita mencari pergerakan-pergerakan besar saja. Nah, di sini sesi trading ini dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi Asia, yang kedua adalah sesi Eropa atau London ya, yang ketiga adalah sesi US. So, ini versi Koku ya, ini versi Koku. Jadi jangan sampai nanti ada yang bilang sesi Asia itu bukan dari jam 7 sampai jam 11, sesi Asia sampai dari jam 7 sampai jam 16. Yes, bener gitu ya. Tapi kita mau mencari pergerakan-pergerakan yang diaktif. Jadi kalian mencari pergerakan itu di mana sesi Asia, oh aktifnya jam berapa, oh opennya jam berapa kira-kira, terus dia aktif pergerakannya itu jam berapa. Nah, untuk sesi Asia, kalau kamu mau lihat, perhatikan, ini rentangnya, intervalnya adalah dari jam 7, ini menurut Koku ya, sekali lagi disclaimer dulu, oke, dari jam 7 sampai jam 11. Jadi ngapain kita jam 7? Kalau kalian mau lihat market ya kalian jam 7 itu kalian lihat dulu, kalian lihat mapping ada setup atau tidak. Kalau ada setup, nah kalian boleh coba mencari zona entry gitu. Lalu mau entry silakan saja ya. Lalu uh, biasanya ya itu aktifnya mungkin sekitar jam 9 jam 10 itu sesi Asia, baru pergerakannya agak besar dikit gitu ya, walaupun pergerakannya cenderung kecil. Namun kalau kita lihat lagi ketika dia memasuki sesi Eropa atau sesi London, nah sesi Eropa atau sesi London ini dimulai dari pukul 13 sampai 17. So, awal pertama buka sesi Eropa itu jam 13-an. Ya, jam 13 itu artinya jam 1 sore, jam 1 siang. So, kamu jam 1 siang, boleh kamu buka, kamu lihat chart, terus kamu oke, jam 1 ini gitu ya. Terus kamu lihat, kamu mapping dulu, kamu lihat cocokkan dengan zona yang Koku sudah kasih juga. Kamu lihat, oke, dia udah hampir nih masuk. Nah, biasanya pada saat zona Eropa London itu aktifnya itu sekitar jam 2. Itu jam 2, jam 3, jam 4 itu pergerakannya lumayan tuh, jam 2, jam 3 gitu ya. Jam 7, jam 7 lagi, jam 17 ya, jam 17 tuh pergerakan juga gitu. Nah, sembari dia menunggu istirahat untuk memasuki US session gitu ya. Jadi pukul 13 ini kalian sudah boleh lihat-lihat zona, boleh tunggu-tunggu setup gitu ya sampai jam 17. Jadi rentan-rentan ini, interval ini maksudnya rentang ini bukan jadi apa ya, hal pasti misalnya kayak wah Koku bilang cuma sekitar 1, 2, 3, 4. Oke, 4 jam aja yang aktif. Ya nggak gitu juga gitu. Tapi waktu-waktu aktif kalian boleh lihat itu sekitar jam-jam seperti ini. Ya, ini tips dari Koku. Oke. So, masuk ke US session. Nah, itu biasanya udah pukul 19 itu dia udah mulai aktif pergerakannya, open sessionnya ya. Open US session. Jadi pukul 19 itu atau pukul sebelumnya atau 30 menit sebelumnya kamu udah lihat mappingan lagi, cocokan dengan zona, atau mau lihat entry, mau tunggu konfirmasi apapun itu. Nah, kamu boleh cek pada saat pukul 19 seperti ini. Ya aktif ya, biasanya jam 8 itu lebih aktif lagi, lebih agresif. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Lewat dari jam 11 itu pergerakannya udah mulai kecil. Nah, sama seperti sesi-sesi sebelumnya, lewat dari misalnya uh, pukul 18 itu pergerakannya udah mulai kecil sampai menunggu sesi selanjutnya. Nah, di sini bagi Koku adalah Koku hanya masuk 2 sesi
saja ya. Kebiasaannya 2 sesi saja. Artinya sesi yang Koko mau ambil tuh pergerakan yang nggak mau yang kecil begini. Koko mau yang ya. Koko mau yang begini pergerakannya ya. Nah, sesi-sesi pergerakan seperti ini jarang sekali, bukan tidak ada di sesi Asia, tapi jarang sekali untuk di sesi Asia. Nah, biasanya berada di sesi Eropa London ya, pertemuan antara Eropa London, biasanya pukul 3 sore ini. Atau sesi US session ya, saat US session itu pergerakannya besar. Nah, Koko suka entry atau masuk market di pergerakan yang besar. Kenapa? Karena kamu cari duitnya cuma sebentar saja ya, jadi nggak perlu nunggunya berhari-hari. Jadi kita punya sesi jam kerja juga. Jadi kalau orang-orang di luar jam forex, kerja forex maksud Koko, mereka punya jam kerja ya kan 9 sampai 5 gitu. Oke. 9 to 5, tapi kita juga punya punya jam kerja juga. Kalau kamu mau entry masuk di Eropa ya silakan saja. Jam-jam aktifnya 13 sampai jam 17. Kalau kamu mau masuk US jam 19 sampai 23. Kalau kamu mau masuk dua-duanya ya silakan saja gitu ya. Sesi Asia apakah boleh Koko? Silakan saja, tidak apa-apa. Kalau ada setup Koko pun, kalau ada setup yang bagus, dia memulai pergerakan ya, kamu udah bisa lihat kita dapat dolar gitu ya. Kamu udah bisa lihat, wah ini dolar, masa nggak kita ambil? Ya kalau ada kesempatan kamu bisa ambil. Oke. Nah, sesi-sesinya kalian udah tahu, jadi supaya kalian paham kok kenapa setelah misalnya jam 11 malam kok pergerakannya kecil banget. Kadang-kadang sampai jam 3 subuh Koko baru gerak gitu, jam 1 subuh baru gerak. Loh iya, karena volume market sudah mengecil. Mudah ngecil ya. Teman-teman pahami ini ya, sesi Asia, sesi Eropa, sesi US. Nah, kalau Koko sendiri, ingat tadi Koko favorit 2 sesi ini. So, pastikan kamu berada di sesi yang tepat dan waktu yang tepat supaya kamu nggak digocek sama market. Ya, kadang sideways. Kok setup udah ada Koko lama banget. Ya, kamu udah masuk di fase dimana volume udah mulai berkurang. Baru running mungkin sesi Asia jam 7 pagi atau jam 9 pagi. Kamu masuk jam 11. Kamu tungguin sideways. Masa kamu mau tungguin jadi 11 malam sampai jam 9 pagi? Kamu nggak tidur kah? Ya, pastikan ketika kamu sudah punya sesi trading yang tepat, jam-jam yang tepat, kamu punya waktu untuk keluarga kamu punya waktu untuk anak-anak, kamu punya waktu bersosial. So, pahami itu guys. Bukan berarti ketika kalian terjun di forex kalian menjadi aneh. Paham nggak maksudnya aneh? Aneh itu udah nggak sosial lagi gitu ya. Udah nggak lihat kiri kanan lagi, tidak. Namun kalian bisa jadi berkat, kalian bisa bantu orang ketika kalian sukses di sini. Kalian punya time trading yang bagus, sesi trading yang tepat, kapan mau memulai, kalian udah tahu kapan mau monitor ya. Jadi tahu. Nah, memang khusus untuk teman-teman yang baru belajar ya nggak apa-apa, mungkin spend waktu lebih lama ya, lebih lama sedikit gitu ya untuk kalian pelajari pergerakannya supaya kalian mendapatkan sesuatu pengalaman yang bagus ya. Pastikan kalian trading di waktu yang tepat dan di sesi yang tepat. Oke guys, semoga membantu sehingga teman-teman bisa tradingnya nyaman ya. Oke, yang penting kamu semangat, jangan berhenti di tengah jalan. Koko paham, Koko pernah berada di posisi teman-teman yang sedang mentalnya jatuh. Kamu harus bangkit lagi. Oke. Koko lihat kalau kamu nggak menyerah di sini, ya 1 tahun ke depan kamu akan kelihatan. Ada teman kita juga yang memutuskan untuk berhenti di kerjaan regulernya, kerjaan biasanya, memutus kontrak. Koko sampai kaget ya. Dia cerita, saya udah memutuskan untuk memberhentikan kontrak gitu ya. Saya akan fokus trading, full trading. Ya itu ya silakan saja, bagus juga ya. Tapi ingat pesan Koko, ketika kamu berhasil, stay humble ya, tetap humble, tetap rendah hati,
belajar untuk jadi berkat, maksudnya ketika kamu kaya, kamu juga bisa memperkaya orang lain. Maksudnya memperkaya bukan berarti kamu bagi uang saja, kamu bisa in charge dalam hidup orang, kamu bisa menasihati orang, kamu bisa berguna bagi banyak orang. Intinya begitu. Memperkaya itu seperti itu ya, memperkaya orang lain itu bukan berarti kalian bagi-bagi kayain orang lain, bukan begitu. Tapi bisa melengkapi orang-orang yang membutuhkan ya. Oke, menasehati gitu. Semangat guys, berguna buat banyak orang. Oke, sampai jumpa.